Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Debarisma dari BKI 5A Mata Kuliah Media Konseling dengan NIM 181221032 akan sedikit menyampaikan mengenai satuan layanan yang membahas tentang bagaimana cara mengendalikan emosi negatif. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian emosi. Sebenarnya apa itu emosi? Mari kita simak bersama-sama. Emosi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu I yang berarti energi dan motion yang berarti suatu getaran. Jadi jika ditinjau dari sisi istilah atau pengertian istilahnya, emosi merupakan suatu perasaan senang atau cemas yang biasanya ditandai dengan perasaan yang kuat untuk kemudian diimplementasikan dalam bentuk nyata berupa tingkah laku. Nah, terkadang seperti yang sudah saya ucapkan tadi, emosi sendiri sering dikaitkan dengan hal negatif, tetapi tidak. Kali ini saya akan membahas macam-macam emosi. Untuk yang pertama yaitu emosi positif. Jadi emosi positif itu perasaan di mana seseorang lebih cenderung merasakan kebahagiaan atau kesenangan. Seperti misal contohnya yaitu ketika rela, jatuh cinta, atau sayang, bahagia, senang, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu emosi negatif, di mana perasaan yang kita rasakan yaitu lebih mengarah kepada hal-hal negatif seperti cemas, sedih, lalu murung yang berakibat pada perilaku-perilaku yang buruk nantinya, seperti itu. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian serta macam dari emosi sendiri, kita akan melanjutkan pada bagaimana sih cara emosi itu bisa muncul, bagaimana cara emosi bisa terjadi. Di sini saya mengambil teori dari 3 tokoh. Yang pertama yaitu teori Schechter-Singer yang mengatakan bahwa sebenarnya emosi itu muncul bukan akibat rangsangan fisiologis, melainkan emosi muncul karena adanya rangsang kognitif atau pola pikir, seperti itu. Jadi ketika seseorang merasakan atau berpikir bahwa semisal jangan-jangan saya nanti tidak lulus ujian. Nah, pikiran-pikiran buruk tersebut akan memunculkan suatu emosi yang negatif, menjadi cemas atau dan lain sebagainya. Contoh lainnya yaitu emosi positif yang muncul berasal dari pikiran seperti jika seseorang berpikir, wah sepertinya saya akan lulus hari ini, ujian kali ini saya akan lulus, seperti itu. Nah, dari situ akan muncul perasaan bahagia, akan muncul perasaan senang. Untuk yang kedua yaitu teori James Lange, yaitu yang mengatakan bahwa sebenarnya emosi muncul akibat adanya suatu rangsangan psikologis. Yang ketiga, teori Emerson Cannon, yang mengatakan bahwa emosi yang muncul merupakan gabungan dari rangsangan kognitif serta psikologis. Jadi antara kognitif dan psikologis sama-sama berkolaborasi untuk menghasilkan suatu emosi, baik emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Untuk kali ini saya akan lebih mengarah atau cenderung membahas mengenai emosi negatif. Karena ketika seseorang sudah dipengaruhi oleh emosi negatif, terkadang orang tersebut sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Jadi dampak apa sih yang ditimbulkan dari emosi negatif itu? Mari kita simak bersama-sama. Jadi dampak dari emosi negatif yang muncul yaitu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, dampak terhadap fisik. Dampak emosi negatif terhadap fisik dapat mengakibatkan gangguan jantung, sakit kepala, kemudian gangguan pernapasan, serta hipertensi. Kita ambil contoh konkretnya saja. Ketika seseorang sedang marah-marah, pasti nafasnya akan terkesan terengah-engah, seperti itu. Untuk selanjutnya, dampak psikis. Jadi dampak psikis yang pertama yaitu overthinking, di mana seseorang berpikiran terlalu berlebihan sehingga emosi negatif terus mempengaruhi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu khawatir, dan yang ketiga depresi. Jadi antara khawatir dan depresi itu saling berkaitan. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan kekhawatirannya tersebut, maka akan memungkinkan atau akan muncul kemungkinan selanjutnya menuju pada tahap depresi, seperti itu. Lalu yang keempat, tekanan batin. Sebenarnya masih terdapat beberapa dampak negatif lainnya, tapi saya ambil secara garis besarnya saja. Kemudian
Di sini saya juga akan membahas mengenai pengendalian emosi negatif. Saya mengambil dua cara. Yang pertama, spiritual. Cara spiritual ini saya mengambil referensi dari hadis-hadis yang ada. Cara yang pertama yaitu tenang dan diam. Ketika seseorang sedang dikuasai oleh emosi negatif, ambil saja marah contohnya. Sebaiknya kita itu diam, karena ketika kita diam, maka emosi perlahan-lahan akan mereda. Yang kedua yaitu merubah posisi. Ketika seseorang marah dalam posisi berdiri, maka duduklah. Ketika duduk belum mampu meredakan, maka berbaringlah. Yang ketiga yaitu berwudu. Emosi negatif atau kemarahan kerap kali dikaitkan dengan adanya godaan dari setan. Nah, dari sini setan terbuat dari api, maka melalui hadis riwayat Abu Dawud, untuk meredakan pengaruh dari setan itu yang terbuat dari api, sebaiknya kita berwudu, karena berwudu kita menggunakan air setidaknya bisa meredakan kemarahan kita. Selanjutnya yaitu dengan mengingat janji Allah bahwa barang siapa yang ketika marah dia sebenarnya mampu untuk meluapkannya, tapi dia lebih memilih untuk diam tenang, untuk tidak meluapkannya, maka niscaya Allah akan memberikan karunia yang luar biasa besarnya kepada orang tersebut, baik di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya yaitu melalui pendekatan psikologis. Jadi yang saya ambil di sini yaitu ada 3. Yang pertama pengalihan atau displacement, yang kedua penyesuaian kognitif atau cognitive adjustment, lalu yang ketiga yaitu coping strategi. Baik, kita masuk kepada cara yang pertama yaitu displacement atau pengalihan. Nah, di sini pengertiannya sendiri yaitu pengalihan atau displacement diartikan sebagai suatu cara mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi pada objek lain. Terdapat 3 jenis dari displacement atau pengalihan ini. Yang pertama yaitu katarsis. Katarsis diartikan sebagai pelampiasan emosi negatif itu sendiri kepada objek lain atau dengan cara lain seperti itu. Yang mana pengimplementasiannya bisa dilakukan dengan cara yang positif, seperti menulis puisi, menulis lagu, cerpen, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu rasionalisasi. Pengalihan berupa pemberian alasan, misalnya ketika seseorang memukul dengan alasan yang seolah-olah memaksa untuk rasional, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu zikrullah, yaitu pengalihan emosi dengan cara mengingat kepada Allah sebagai Sang Pencipta untuk meredakan emosinya. Kemudian cara yang kedua yaitu penyesuaian kognitif atau cognitive adjustment. Pengertiannya sendiri yaitu suatu cara yang dilandaskan pada pemahaman bahwa kognitif dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku manusia. Jadi ketika pola pikir seseorang positif, maka perilakunya pun dinyatakan atau dibuat bentuk nyata dengan cara yang positif, seperti itu. Jenisnya sendiri yang pertama yaitu atribusi kognitif, yang mana diartikan sebagai hal yang ditekankan, yaitu mengaitkan kejadian dengan hal yang positif. Seperti misalnya, percaya di setiap masalah pasti akan ada hikmahnya. Jadi, tidak semata-mata ketika mendapat masalah, dia menyalahkan bahwa kenapa sih saya mendapat masalah, kenapa sih saya seperti ini, seperti itu. Jadi, lebih memandang kepada hal yang positif, yaitu semisalnya tadi, dengan cara ketika mendapat masalah pasti akan ada hikmahnya. Kemudian empati, yaitu kesadaran dalam diri seseorang untuk turut merasakan apa yang sedang dialami orang lain. Sedangkan yang ketiga yaitu altruisme, di mana merupakan salah satu prinsip yang di dalamnya terdapat relasi interpersonal. Misalnya, tidak membalas dendam karena percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik atau Allah akan memberikan ganti yang terbaik untuknya dan akan memberikan balasan yang setimpal pada orang yang telah menyakitinya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu coping strategi. Coping strategi diartikan sebagai tindakan seseorang dalam menanggulangi
menerima atau menguasai suatu kondisi yang tidak diharapkan, dalam artian ketika menghadapi masalah seperti itu. Jenisnya sendiri yaitu dibagikan menjadi dua. Yang pertama sabar. Sabar yaitu ketika seseorang menghadapi suatu masalah, orang tersebut ketika sudah dipengaruhi oleh emosi negatif, sebaiknya tidak meluapkan dengan cara yang buruk. Jadi dia harus lebih sabar, harus lebih ikhlas, dan berpikir bagaimana cara mengatasi masalah dan memperbaiki situasi yang ada. Yang kedua yaitu pemaafan. Setelah seseorang masuk pada tahap sabar, kemudian dilanjutkan dengan pemaafan. Ketika orang disakiti oleh orang lain, sebaiknya harus dimaafkan, tetapi dalam batas yang wajar, dalam artian ketika memang sudah keterlaluan, boleh melakukan tindakan, tetapi tidak boleh sampai merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi harus sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah, selalu diberi kekuatan oleh Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.